Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti awal mula puasa seperti apa atau bukan seperti apa? Awal mula puasanya dari mana? Bisa terjadinya bulan puasa, bulan Ramadan. Terus arti makna puasa itu apa? Bulan Ramadan itu apa, Bos? Ya. Menurut Pak Ustadz. Oke, mungkin saya ini dulu ya, mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol, bisa bertukar pikiran, diskusi tentang ilmu agama terkhusus tentang Ramadan ya. Alhamdulillah sekarang sudah 1442 tahun setelah Rasul hijrah. Jadi kita melaksanakan Ramadan itu sudah sekarang Ramadan ke 1442 itu. Mungkin kita kaji dulu kapan Ramadan itu diwajibkan, terus apa saja yang apa yang dinamakan puasa. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu diturunkan pada tahun 6 Hijriah. Jadi perlu saya garis bawahi ya, soalnya ada tahun kenabian, ada tahun hijrah. Kalau tahun kenabian berarti Rasul pada saat itu masih posisi di Mekah. Kalau tahun hijrah berarti Rasul sudah hijrah Di Madinah. Nah, karena pada tahun sebelum ini dipardukan pun memang bulan Ramadan mereka sudah melaksanakan puasa seperti biasa. Cuma puasanya yaitu yang penting dia menahan lapar atau tidak makan dan minum udah cukup. Pada zaman jahiliyah juga, karena zaman jahiliyah juga mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Cuma karena mereka Tuhan itu sudah menjadi hanya suatu obrolan, hanya suatu perkataan, sehingga dia sudah tidak mengenal lagi secara khususiyah Tuhan itu seperti apa dan apa yang diikuti, apa yang dipardukan itu mereka sudah tidak tahu. Itu yang sejarah pertama kali difardukan Ramadan itu pada tahun 6 Hijriah. Itu sekaligus bertepatan dengan wajibnya zakat fitrah, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Itu sekaligus Al-Quran itu diturunkan. Ya perlu diketahui, Al-Quran itu tidak bukan dari soal ayat 1 terus ayat kedua disusul dengan ayat ketiga, tidak seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan sesuai kebutuhan masyarakat terkhusus dan Madinah pada waktu itu. Oh, acak-acakan. Iya, kan ayat Al-Quran yang pertama surah apa? Al-Fatihah. Bukan. Oh. Yang pertama Allah turunkan itu surah Al-Alaq, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, gitu kan. Oh. Itu yang pertama diturunkan oleh Allah. Ketika malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Iqra. Mana Nabi Qori? Iqra, bacalah Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, mana Nabi Qori? Apa yang harus saya baca? Mana Nabi Qori? Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Waktu di Gua Hiro itu ya? Di Gua Hiro. Jadi surah ayat yang pertama itu yang diturunkan itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu mungkin itu lagi ada surah Al-Muzammil ketika Rasul Al-Mudaththir ketika Rasul berselimut, karena ketika Rasul menerima wahyu itu menggigil ketakutan, sehingga Siti Khadijah pada waktu memberikan selimut kata malaikat Jibril, ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut. Itu kan diturunkannya tidak surah Al-Fatihah dulu, tapi surah Al-Mudaththir itu. Terkhusus yang lebih dahulu diturunkan itu surah Makkiyah. Ya, karena Rasul pada waktu itu 13 tahun di Mekah.
perintah. Makia dulu diturunkan. Atau puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183. Dan meskipun itu informasi ya, sebenarnya informasi tentang Ramadan, bahwa Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, maka Ramadan itu perlu diketahui. Ramadan itu awal atau dasar yang paling utama itu adalah keimanan. Karena sebesar apapun badannya, orang yang tidak punya iman ya dia tidak mampu berpuasa. Seberapapun kekayaannya, seberapapun tinggi jabatannya, kalau tidak ada imannya dia tidak mampu berpuasa. Maka Allah berfirman itu ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan itu yang pertama Allah tonjolkan. Berarti siapa yang beriman dia mampu melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ya sejarah Ramadan itu, atau sejarah diwajibkannya puasa. Lalu sekarang mungkin pertanyaannya, apa sih puasa itu? Mungkin langsung kita ke sana ya. Jadi puasa itu kalau menurut etimologi atau menurut bahasa lah, menurut lugoh kalau istilah sanskrit, puasa itu adalah al-imsak. Yang penting menahan. Kita mau buang air ditahan, imsak, puasa itu menurut lugoh. Tapi menurut bahasa, ada mobil mau mundur, mobil mogok, kita tahan, itu imsak, puasa. Tapi menurut lugoh, kan? Bahasa berarti. Menurut bahasa. Nah, gitu. Jadi puasa itu yang penting menahan, itu imsak, ya imsak yang namanya puasa itu menurut lugoh. Misalkan tadi ya kita menahan diri kita supaya tidak emosi, puasa itu juga sama. Pokoknya yang sifatnya menahan diri atau menahan suatu hal itu namanya kan imsak. Lalu sekarang pertanyaan mungkin, lalu puasa yang kita lakukan itu menurut istilah berarti ya? Kalau menurut istilah berarti menurut ulama ahli fikih. Jadi yang namakan puasa itu ialah imsakun anil muftiri min tulu'is syamsil fajri ila gurubis samsi. Min tulu'il fajri ila gurubis samsi. Bisaroitin maksusatin. Jadi yang namakan puasa itu ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik itu makan dan minum dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya yang membatalkan puasa itu apa. Dari makan dan minum dan sebagainya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit itu berarti karena fajar itu ada dua ya. Ada fajar kidib, ada fajar sidik. Kalau fajar kidib itu biasanya munculnya tidak lama. Muncul tapi dia langsung hilang lagi. Beda sama dengan fajar sidik. Kalau fajar kidib itu waktunya menjelang sekitar jam 3 atau jam setengah 3-an lah gitu. Fajar kidib itu. Jadi tidak akan lama. Beda sama fajar sidik. Kalau fajar sidik itu munculnya dari timur, itu munculnya terang kemudian terang sampai keluar matahari gitu. Itu fajar sidik gitu. Oh, fajar itu bukannya matahari muncul itu bukan? Bukan, itu yang namanya fajar itu bias dari sinar matahari ya. Oh. Kalau diartikan fajar matahari berarti ketika orang ada matahari muncul baru kita berpuasa gitu. Berarti saya 29 tahun baru tahu dah fajar itu sinar matahari. Fajar itu sinar matahari yang memang biasan dari sinar matahari. Ya, memang waktunya ya sekitar, kalau sekarang ya sekitar jam 4:30 kurang lah, 4:30 jam 4. Sunrise. Sunrise, bukan sunrise itu kan kalau muncul kalau muncul matahari kan sunrise. Oh, sunset berarti. Bukan, kalau sunset kalau di barat. Itu yang namakan puasa itu ya. Jadi dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti bukan dari azan itu.
Ya bukan lah. Kan tadi udah di Oh, definisi dari awal iya, kan yang iya. namanya puasa itu, yang namanya siam itu imsakun. Dengan imsakun, maka ada orang yang melakukan imsak. Nah, dari sanalah kita mulai berpuasa gitu kan. Tapi kan pas sebelum azan maghrib pun sebelum azan subuh pun nggak apa-apa, masih sahur kesiangan mah. Ini jadi gini ya. Kenapa puasa itu beda dengan ibadah yang lain? Yang namanya ibadah itu, yang namanya ibadah rata-rata, terusus ibadah mahdoh, itu biasa disertai dengan niat. Dan niat itu harus muqaronah, gitu kan? Niat itu harus muqaronah, harus bersamaan. Contoh, sholat. Ketika kita sholat, melaksanakan sholat, ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, dalam hati itu kita mengucapkan niat saya sholat duhur misalkan 4 rakaat makmum fardu karena Allah. Nah di sini dikatakan harus disertai ketika kita mengucapkan niat dalam hati, lisan mengucapkan takbir. Berarti itu muqaronah, bersamaan, berbarengan antara takbir sama niat, gitu kan? Terus wudu sama, ketika kita membasuh muka, kita pas terkena air muka ini di lisan, kalau ada doanya misalkan Allah mubayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaik. Nah dalam hati mengucapkan nawaitu raf'al hadatsil asghari fardholillahi taala. Nah seperti itu. Nah lalu kenapa Ramadan itu niatnya justru setelah tarawih? Iya kan, setelah tarawih itu di Indonesia apa di luar negeri juga? Semuanya rata-rata Di Arab itu apa? jadi setelah tarawih. Kenapa demikian? Sedangkan puasa itu dimulai dari fajar, betul kan? Iya. Sementara kita melaksanakan niatnya setelah tarawih, jauh banget dari ibadah isya ke fajar kan jauh waktunya. Sementara Ramadan atau puasa itu diawali atau dimulai dari fajar, terbit fajar. Loh, kita niatnya di ibadah tarawih, jauh banget gitu kan. Nah itulah kenapa puasa niatnya di awal. Bahkan menurut Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sunnah niat Ramadan itu dilakukan sebelum tidur. Pernah dengar, Sebelum tidur. Pernah Jadi ketika mau hendak tidur, kita bacakan niat. Atau sama, pada isya pun kan kita belum tidur, ya kan? Kita baca niat. Itu sunnah hukumnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa mengetahui jam berapa tepatnya fajar itu keluar, gitu kan? Apakah kita harus setiap sebelum subuh kita harus nongkrongin ke timur? Gawe itu mah. Itu kan kita setiap misalkan ini udah jam 4 nih, kita bangun terus kita nongkrong sambil kita ngopi, nongkrongin fajar. Ini berarti udah mulai puasa, lalu kita taruh. Kan itu susah. Mending kalau cuacanya bagus. Mendung Gimana? Nah gitu kan. Maka lisikolihi, karena susahnya menentukan fajar. Gitu. Kecuali si pajarnya dipanggil ke rumah bisa ya. Fajar. Ditungguin deh. Itu mah tukang galon fajarnya itu. Itu yang memang Ramadan itu ya. Yang dimakan puasa itu. Jadi puasa itu pertama diwajibkan pada tahun 6 Hijriah, berbarengan dengan wajibnya zakat fitrah, terus asnaf yang berhak mendapatkan zakat gitu kan. Terus yang dinamakan puasa itu kalau menurut lugoh ya al-imsak, yang penting menahan. Lugoh itu apa ya? Lugoh itu bahasa. Oh, bahasa Arab itu lugoh. Bahasa Arab artinya bahasa. Lugoh itu. Kalau menurut bahasa gayanya sih etimologi ya. Etimologi itu menurut bahasa gitu ya. Etimologi mah bahasa sombong Mas. Iya. Bahasa Yunani. Romaniana bahasa mana? Kayak gitulah ya masalah Ramadan itu. Iya itu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Sebenarnya masih banyak sih. Banyak pertanyaan, cuman waktu saya tuh udah jam berapa ya? Udah jam 4:30. Perjalanan saya pulang 1 jam Bos. Oh iya. Ya udah. Kalau jalan kaki. Naik mobil paling setengah jam nyampe. Jadi mungkin untuk pembahasan tentang Ramadan ya itu gitu aja dulu ya. Soalnya
panjang sih. Ramadan itu hukumnya Ramadan itu wajib dari mana gitu kan? Soalnya kan di Al-Qur'an kutiba, bukan wajib. Kalau kutiba itu kalau bahasa arti awalnya sih ditulis ya. Bukan diwajibkan. Kok kenapa jadi wajib gitu? Terus yang namanya hikmah puasa itu apa saja? Terus Ramadan itu seperti apa kita menghadapi bulan Ramadan? Apa saja orang yang siapa saja yang boleh berbuka di bulan Ramadan meskipun dia siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada. Kalau itu berkaitan dengan fikih memang panjang sih. Ya pokoknya masih banyak lah pembahasannya. Nanti dilihat saja di video-video selanjutnya Pak. Oke, jadi ceritain di sini nanti bahannya habis Mas. Kalau ilmu sih terutama masalah Ramadan itu gak bakal habis ya. Benar. Gak bakal habis. Cuman lebih abdolnya nanti di video-video selanjutnya Pak. Oke, siap. Gitu. Sekarang temanya ngobrol aja ya. Ngobrol nggak jelas tapi bermakna Pak Ustaz. Berbobot nih. Siap. Udah 4:30. Ya, oke, sahabat-sahabat pesantren online. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Ini pertama kali video ini menampilkan ngobrol gini Pak Ustaz ya. Channel ini menampilkan ini. Nanti kita undang-undang tamu-tamu spesial kita. Untuk sekarang kita aja dulu berdua karena kita belum ada tamu. belum ada yang bisa diajak ngobrol ya. Belum ada. Baru ini ya. Dan saya pun biasanya di belakang kamera. Gitu. Itu aja mungkin buat sahabat pesantren juga, pesantren online terusus, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Dan ada secercah ilmu ya yang bisa diterima oleh para sahabat semua. Dan itu saja ya yang mungkin bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usimu nafsi wa ikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.